ucapkan salam sebelum berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Alhamdulillahilladzi khalaqa khalqal ya'budu wa abana ayatahu liya'rifu amma ba'du. Segala puji bagi Allah Al-Khalaq, Sang Maha Pencipta, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Salah satunya adalah kita sebagai ciptaan yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita mulai dari nutfah, alaqah, mudghah hingga ditiupkannya ruh. Ar-Rahman Ar-Rahim, Sang Maha Pemberi kasih sayang, yang sayangnya tak terbilang juga tak terbayang, hingga kita semua dapat bernapas tanpa selang. Alhamdulillah. Salawat bertangkaikan salam, semoga salawat tercurah limpahkan kepada Nabi terakhir dan tidak ada Nabi setelahnya lagi, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya, dari zamannya gelap gulita hingga zamannya terang benderang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa. Kata puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu saum atau siam, yang artinya menahan diri atau mengkang. Menurut istilah, puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjaga diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tidak hanya itu, puasa juga harus dibarengi dengan upaya menahan diri dari segala keburukan dan diiringi dengan mengumpulkan berbagai banyak kebaikan untuk mendapat rahmat dari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimi hazzuhu min siyami ju' wal atos." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan balasan kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan balaghah atau sindiran kepada umatnya yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Maka dari itu, kita sebagai umatnya haruslah menghindari dari hal-hal yang buruk yang dapat merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Amsatu asya'a muhbitu shauma, al-kadibu wal ghibatu wan namimu wal yamin wal ghamusu wa nazr bisyahwat." 5 perkara yang dapat menghapus pahala ketika kita berpuasa: berbohong, bergunjing, mengadu domba, berjanji atau bersumpah palsu, melihat atau memandang dengan syahwat. Hadis riwayat Ad-Dailami. Pertama adalah berbohong atau dusta, adalah berkata tidak sesuai dengan fakta atau kejadian. Rasulullah bikadibu, rajanya dosa-dosa adalah berbohong. Mengapa rajanya dosa-dosa adalah berbohong? Karena ketika kita satu kali berbohong, maka kita akan menjawab kebohongan pertama dengan berbohong, dan berbohong. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar walau itu pahit. Yang kedua adalah bergunjing atau bergibah, yaitu membicarakan orang lain, kejelekannya atau keburukan orang lain. Definisi gibah menurut Rasulullah SAW dalam hadisnya adalah ketika ia mendengar informasi dari orang lain kemudian ia merasa tidak rela, maka itu disebut gibah. Yang ketiga adalah adu domba, yaitu perilaku yang menimbulkan pertikaian antar pihak yang membuat mereka tidak akur. La yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba. Yang keempat adalah janji palsu atau sumpah palsu, baik dalam perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang ketika hari kiamat orang yang sering memasukkan janji-janji yang Allah telah buat dengan harga murah, dan mereka termasuk orang yang akan mendapatkan azab pedih. Surat Al-Imran ayat 77. Yang kelima adalah memandang dengan syahwat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui video, foto, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian semua mendekati zina,
karena zina termasuk perbuatan keji lagi mungkar. Rasulullah SAW bersabda bahwa zina itu terbagi menjadi 3, yaitu zina mata apabila ia melihat, zina tangan apabila ia melakukan, zina kaki apabila ia berjalan. 5 hal di atas janganlah kita lakukan ketika kita berpuasa, karena jikalau kita melakukan 5 hal yang di atas, pahala yang kita dapatkan sia-sia, hanya lapar dan haus. Karena semua itu tidak sesuai dengan hakikat dari puasa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya punya pantun nih. Jalan-jalan beli isolatif. Isolatifnya dikasih Mbak Fanya. Isilah kegiatan puasamu dengan hal positif agar mendapat rahmat dan ridhonya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.